kabar kalian semua hari ini? Semoga kita selalu mendapatkan kebahagiaan dan rezeki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Aris Risbo. Saat ini saya akan menemani waktu bersantai teman-teman semua dengan membacakan sebuah cerita pendek yang menarik yang ditulis oleh Kainak dengan judul Vampire Destiny. Dan teman-teman semua bisa membacanya di website cerpenmu.com. Hari Jona. Cuacanya yang panas sangat membuatku gerah dan cepat haus. Sangat sulit bertahan di tempat itu. Rasanya seperti mustahil, tapi aku berhasil melaluinya. Dan itu semua karena dia. Dia adalah sebuah kemustahilan yang berhasil aku dapat dari banyak hal mustahil yang ada dalam hidupku. Aku tidak peduli berapa banyak saldo yang tertarik hanya untuk membeli sunblock, dan aku tidak peduli kulitku terbakar matahari karena lupa waktu saat bersamanya. Yang aku khawatirkan hanya dia tahu siapa aku sebenarnya. Sosok asliku, sosok yang sangat dia benci hingga ke daging dan tulangnya. Sosok yang begitu dia takuti. Baginya, sosok asliku adalah monster menjijikan penghisap darah yang tidak punya hak untuk hidup. Aku mengerti itu karena memang sudah sejak dilahirkan kami ditakdirkan hanya dapat mengkonsumsi darah. Ya, aku adalah vampir, makhluk penghisap darah yang dianggap mitos bagi sebagian penduduk dunia. Sayangnya tidak hanya aku di dunia ini, tapi banyak dan semua menyebar di antara manusia-manusia mangsa mereka. Namun, tinggal di Arizona adalah tindakan gila bagi spesies kami. Di sini terlalu banyak matahari dan begitu menyengat membakar kulit. Tapi semua itu kulalui dengan mudah hanya untuk dia, Andrew. Pria berkulit putih yang begitu hangat, baik tubuh maupun hatinya. Dan aku tidak tahu sampai kapan itu bisa bertahan. Karena sekali lagi, aku adalah makhluk mimpi buruknya. Setelah menghabiskan satu botol besar sunblock yang dengan sabar kuratakan pada kulitku, aku keluar dari apartemen. Sesuai janji, aku dan Andrew memiliki sebuah kencan. "Maaf, aku terlambat." Suara itu membuatku menoleh dan tersenyum. Dia berlari dari arah lift ke mejanya yang tidak terkancing, melambai ringan terbawa angin. "Tidak kok, aku juga baru selesai." Dia nyengir, lalu meraih tanganku, menggenggamnya dan membawaku bersamanya. "Sekali lagi, maaf ya, tadi ada deadline yang harus aku kejar," katanya sambil menekan tombol di dinding lift. Lalu aku merasakan tubuhku seperti tertarik ke bawah. Aku tersenyum, tanganku mengerat di dalam genggamannya, dan aku menyandarkan kepalaku di bahunya. Momen seperti inilah yang paling aku suka. Dia bercerita kesehariannya kepadaku. Dia begitu bersemangat dan wajahnya cerah seperti matahari di pagi hari. Seolah dunia ini yang dijalaninya memang dia yang membuatnya. Hari itu kami hanya bisa menonton film karena waktu memang sudah sore dan malam menjelang dengan cepat. Sebelum pulang kami menyempatkan diri mampir ke restoran Cina untuk makan malam. Kue tiaw dan gorengan isi perut babi adalah menu pesanan kami. Sangat menggiurkan, bahkan air liurku mengalir saat melihatnya. Tapi sebanyak apapun aku memakannya, aku tidak merasakan rasa nikmat di lidah. Yang kurasakan hanya rasa pahit anyir. Kemudian seperti hari-hari biasanya, seperti terserang penyakit aneh, aku akan pamit ke kamar mandi, lalu mengeluarkan semua bencana rasa itu dari perutku. "Ini sangat menjijikkan," gumaku dan menyeka sisa muntahan di bibir dengan tisu sambil duduk lemas di kloset duduk. Aku mendesap frustasi, perih di tenggorokan rasanya sangat menyengat dan mulutku masam. Di saat-saat seperti ini terkadang aku berpikir bahwa mati mungkin lebih baik daripada hidup. Aku tersenyum getir, lalu dengan tangan gemetar meraih tas dari cantolan, mengeluarkan satu kantong darah rusa dan meminumnya. Ini menyegarkan. Dan untuk hal inilah aku kerap mendapatkan surat peringatan dari atasanku karena setiap bulan aku akan izin keluar kota untuk berburu. Darah binatang adalah makanan alternatif bagi bangsaku, dan vampir vegetarian adalah julukan bagi bangsaku yang mengkonsumsinya. Darah selain darah manusia. Dalam sebulan aku bisa menghabiskan 7-8 ekor binatang, apapun jenisnya. Tidak ada yang khusus untuk hal itu. Namun menurutku darah rusa adalah darah yang paling gurih dan enak rasanya.
Bahkan aku sempat mencuri satu rusa dari kebun binatang kota karena sangat menginginkannya di saat yang tidak memungkinkan. "Apa terjadi sesuatu?" tanyanya. Suaranya yang campuran antara khawatir dan lega membuatku mengangkat senyum paling manis. "Tidak ada," sembari duduk di kursi. Aku memberikan gelengan kepala sebelum menjatuhkan pandanganku pada piringku. Isi piringku belum habis dan aku tidak mungkin menghabiskannya. Aku hanya tidak terbiasa dengan isi perut babi. "Oh, maafkan aku," sesalnya dan menyingkirkan piringku dari jangkauanku. "Kalau begitu jangan dimakan lagi. Aku akan pesankan yang lain untukmu." Dia bersiap mengangkat lengannya, tapi aku segera menahannya. "Tidak, jangan. Kurasa perutku sudah tidak bisa menerima makanan lagi. Tapi kamu hanya makan sedikit dan kamu baru saja mengeluarkannya." Aku tersenyum kecil. Dia selalu seperti ini, mengkhawatirkanku, hal yang terkadang terasa menakutkan untuk aku rasakan. Aku takut jika andai semua yang berlalu begitu cepat ini hanyalah bunga tidur yang indah. Hubungan kami memang berlangsung cukup lama. Jika diingat, mungkin sudah 10 tahun lamanya, terhitung dari jadian kami di masa senior high school. Dulu banyak sekali yang menentang hubungan kami, hanya karena aku yatim dan tidak sekaya dirinya. Tapi dia selalu berada di sisiku, menampik semua kritikan itu, dan selalu ada di saat aku membutuhkannya. Dia begitu erat menggenggam tanganku. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan musim dingin merapat menggeser hawa panas di Arizona. Musim dingin, aku sangat menyukainya. Bukan karena peri salju atau barang fashion terbaru yang berjejer di kaca-kaca department store. Aku menyukainya karena itu tidak melukai kulitku, tidak membakarku. Sayangnya musim dingin di negara bagian Amerika Serikat ini tidak terlalu panjang, hanya beberapa saat saja. "Apa ini?" gumamku sambil menarik secari sticky note yang tertempel di lokerku. Aku bekerja sebagai sales promotion girl di salah satu department store di kota Phoenix. "Pergilah kau ke neraka, dasar vampir." Kakiku mundur satu langkah dan tanganku yang menggenggam sticky note bergetar. Ribuan ton kurasakan beban jatuh di pundakku. Dengan begitu dahsyatnya, aku begitu panik. Kepalaku menoleh ke kanan, lalu ke kiri. Kemudian cepat-cepat membuka loker dan menyembunyikan sticky note itu ke dalam loker. Siapa yang melakukannya? Aku meremas tanganku yang gemetar dengan tangan yang lainnya. Nafasku memberat dan mendadak kepalaku pusing. "Hei, apa yang kau lakukan?" Aku menoleh cepat. Refleksku yang terlampau berlebihan menimbulkan kerutan di kening dia. "Apa kau mau dimarahi Miss Berta?" Dengan kaku aku menggelengkan kepalaku. Terlalu berat untuk memproses pertanyaannya. Dia menatapku dengan pandangan mata yang dipicingkan dengan curiga. Pasti wajahku pucat sekarang. Leherku juga berbanjiran keringat. Sekarang ini aku tak ubahnya seperti maling yang tertangkap basah. Dia menghela nafas. Dengan pelan dia mendorongku yang ternyata menghalangi pintu lokernya. "Jangan melamun. Aku tahu hidup itu susah, tapi akan lebih susah jika Miss Berta memecat kita karena kebanyakan melamun, apalagi kasus barang hilang." Apa dia menuduhku hendak mencuri barang? Dengan kaku aku mengangguk lalu cepat-cepat menggeser tubuh untuk memberinya jalan menuju lokernya. Saat mengambil seragam SPG dari loker, kuperhatikan tanganku tidak kunjung berhenti bergetar. Sialan, sebenarnya siapa yang menaruh catatan itu? Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu cerita kita pada kesempatan hari ini. Penasaran akan kelanjutan ceritanya? Saksikan terus Vampir Destiny.